lagi. Tadi sudah kita absen ya. Kemudian kita akan mulai kelas kita dengan doa. Himbauannya adalah silakan ambil posisi yang terbaik dalam berdoa walaupun kita melalui virtual. Saya akan pimpin dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk berkat-Mu yang berlimpah. Pagi hari ini kami mohon kepadamu untuk boleh mencurahkan hikmat kepintaran daripada surga supaya kami boleh mengerti segala hal yang akan kami pelajari khususnya tentang pelajaran matematika. Berkati kerajinan kami ya Tuhan, berikanlah roh kepada kami supaya kami boleh senantiasa tekun dalam belajar sehingga kami boleh mengerjakan tugas kami tepat waktu, dan bagi adik-adik yang belum mengerjakan tugas, tolong berikanlah kepada mereka hikmat supaya mengerjakan tugas segera. Dan juga pagi hari ini kami mau serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, menyadari banyak salah dan dosa yang kami perbuat, ampuni karena kami mau berdoanya melalui anak-Mu tunggal, Yesus Kristus Tuhan yang penebus kami. Amin. Terima kasih. Sekali lagi sudah ada Melvin kah di sini? Belum nih ya. Dian, halo Dian. Sudah ada Dian? Kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Kita sudah masuk di bab baru mengenai fungsi ya. Sudah ke namanya fungsi. Dan seingat saya ada tugas yang belum, beberapa ya, cuma beberapa belum mengerjakan. Silahkan cek Google Classroom-nya. Silahkan dicek Google Classroom-nya. Kumpulkan tugas. Saya tidak akan sering-sering memberikan tugas. Gitu. Jadi mohon kerjasamanya. Nah kemarin kita sudah masuk ke yang namanya relasi dan fungsi. Kita sudah bisa membedakan yang namanya relasi itu yang mana, yang namanya fungsi itu yang mana. Itu adalah yang membedakan apa sih kemarin fungsinya? Sama relasi. Sebuah fungsi itu sudah barang tentu merupakan relasi. Tetapi relasi belum tentu fungsi. Karena fungsi ini punya syarat. Ya, fungsi ini hanya boleh memetakan satu kali tepat satu di himpunan daerah hasilnya. Jadi si A hanya boleh anggota satu. Nah, ilustrasinya kemarin gambarannya gimana? Dalam kehidupan nyata. Itu juga sudah kita bahas ya. Kemudian jenis-jenis fungsi itu sudah pernah kalian sebenarnya kan sudah masuk juga. Ada kemarin kita mempelajari nilai mutlak. Nah, ada juga yang namanya fungsi nilai mutlak. Lalu ada yang namanya fungsi linier, fungsi kuadrat, kemudian fungsi rasional, fungsi irasional. Jadi ini sangat berhubungan erat ya sama apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Kalian sudah tahu mengenai persamaan kuadrat, bagaimana cara membuat persamaan kuadrat menjadi sebuah grafik fungsi kuadrat, juga sudah tahu. Kemudian terakhir tugasnya adalah mengenai operasi pada fungsi. Operasi pada fungsi. Sebentar saya mau cek Google Classroom dulu. Coba kalian ambil posisi stretching, jangan terlalu tegang ya ketika kelas ya. Karena kelas matematika ini cukup panjang, dari jam 8 sampai jam 10. Jadi kalian butuh gerakan supaya tidak tegang dan tidak sakit leher. Kalau orang Manado bilang sakit pantat leher, pegel-pegel. Saya mau cek Google Classroom-nya, kelas 10. Kalian ada 36, tetapi yang bergabung di Google Classroom hanya 35 ya. Harusnya memang 36. Jadi ada satu orang nih yang belum gabung. Siapa kira-kira? Di sini saya sudah lihat ada Abraham. Abraham ini tugas 3 belum.
Seingat saya sudah ada 3 tugas. Lalu Arvita, tugas 3 juga belum. Brigita, tugas 3 juga belum. Britney, tugas 3 belum. Tunggu, kalian belum cek tugas ketiga ya? Tugas ketiga yang menyerahkan hanya Gabriela. Wah, amazing sekali ya. Tugas 3 hanya Gabriela yang mengerjakan. Satu-satunya siswa saya yang sangat rajin berarti. Yang lainnya belum rajin. Sudah rajin, tapi belum terlalu rajin. Perlu ditingkatkan. Jadi untuk tugas yang ketiga, pertemuan minggu lalu, yang mengumpulkan baru Gabriela. Yang lainnya bagaimana? Matin. Iya, Nak. Coba dicek di Google Classroom. Ini semuanya belum. Ada satu siswa yang belum gabung di Google Classroom. Dan itu anak saya, Agnes. Yang lainnya udah, Leni aja udah masuk di sini. Tugas ketiga ya, itu baru 1, jadi enak ngomongnya. Coba kita cek tugas yang pertama. Tugas yang pertama ini Leni Rahmat Reihan. Yang belum mengumpulkan tugas yang pertama, Leni Rahmat Reihan. Sama, kayaknya Leni namanya double. Berarti nanti saya akan cek lagi. Karena di sini Agnes belum masuk. Tugas yang kedua, Rafael, Leni Rahmat Rehan Caroline. Tugas ketiganya banyak yang belum, baru Gabriela. Tugas yang ketiga itu yang kemarin, pertemuan terakhir kita. Operasi pada aljabar yang F tambah X. Kayak gitu loh. Kan gampang ya. Iya, betul nggak sih? Saya nggak akan bahas itu lagi karena kita sudah membahas. Nah, sekarang kita akan masuk ke fungsi inverse. Ya, jadi pelan-pelan. Silahkan ambil posisi yang enak karena sudah mulai harus fokus. Kita akan berbicara mengenai fungsi, jadi sudah berbicara mengenai perhitungan, penalaran, pemecahan masalah, dan koneksi matematis ya. Jadi silahkan fokus. Saya masih melihat bahwa kalian tidak ada satupun yang membuka kamera di sini. Saya sudah share papan tulis. Ini sudah 34 jiwa. Melvin sudah bergabung ini. 34 jiwa ya. Apakah masih fokus sama saya? Kok kalian tutup kamera? Jadi saya jadi kayak ragu-ragu gitu. Obaja masih di situ? Masih, Miss. Masih. Tunggu ya. Jadi kita akan belajar mengenai fungsi inverse. Ini adalah lanjutan materi kita ya, yang kita bahas mengenai fungsi. Nah, apa sih sebenarnya inverse itu sendiri? Kalau dalam bahasa yang mudah kita terima, inverse itu kebalikan. Inverse itu kebalikan, seperti bentuk pangkat. Bentuk pangkat itu inverse-nya itu logaritma. Kayak gitu ya. Bentuk pangkat itu inverse-nya logaritma. Lalu apa lagi yang mempunyai inverse? Kebalikan dari suatu bilangan. Misalnya saya punya angka huruf A. Huruf A ya ini. Nah, inverse atau kebalikan dari huruf A ini itu adalah A pangkat min 1. Atau boleh saya katakan kebalikan dari huruf A itu adalah 1 per A. Nah, angka 1 juga punya inverse atau kebalikan. Ini bahasa yang paling mudah kita pahami.
Angka 1 ini kebalikannya apa? Kebetulan angka 1 ini kebalikannya ya angka 1 itu sendiri. Kalau untuk angka 1. Nah, kalau angka 2, inverse-nya apa? Itu adalah 2 pangkat min 1, atau 1/2. Tapi Miss, kenapa Miss bilang angka 1 itu adalah inverse-nya ke dirinya sendiri? Karena inverse dari angka 1 adalah 1 pangkat min 1. 1 pangkat min 1 kan itu artinya adalah 1/1. 1 dibagi 1 ya 1. Maka inverse dari angka 1 adalah dirinya sendiri. Kayak gitu. Jadi, kita akan membahas mengenai beberapa fungsi yang memiliki inverse. Nah, yang pertama, saya akan berikan contoh ya. Contoh yaitu fungsi yang memiliki inverse. Yang pertama, mari kita masuk dulu ke fungsi linier. Kita ke fungsi linier. Ini WA-nya kayaknya mau saya close dulu deh dari laptop pertama sekali. Nah, fungsi linier atau fungsi garis lurus itu biasanya bentuk umumnya gini. Y atau kita boleh gunakan fx ya. Fx sama dengan AX plus B itu biasanya. Nah, ini kita bisa cari inverse-nya. Boleh buka kamera nggak? Nggak ada satu pun yang buka kamera. Jangan-jangan kalian nggak di situ lagi. Tidak ada satu jiwa pun yang buka kamera kah? Cuman saya yang buka kamera. Daniel, buka kameramu, Dan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan inverse dari fx sama dengan 3x plus 5. Nah, ini bisa kita cari inverse-nya. Nah, perhatikan caranya ya. Perhatikan caranya. Pertama, kita misalkan efek ini Y. Jadi Y sama dengan 3x plus 5 ya. Ini soalnya. Kalau udah seperti itu, untuk mencari inverse-nya atau kebalikannya, saya hapus dulu supaya saya nggak perlu pindah papan tulis. Yang tadinya Y sama dengan 3x plus 5, yang punya variabel X ini kita buat dia sendirian. Lalu angka 5-nya ini supaya X-nya sendirian, 3X sendirian, kita harus pindahkan. Jadi, Y min 5. Ingat, X harus sendirian. Berarti angka 3-nya juga harus kita pindahkan. Y min 5. Nah, perhatikan.
X in 3X itu artinya 3 kali X. Kalau mau X sendirian, 3-nya harus pindah ruas. Ini jadi berubah jadi per 3. Nah, jadi kita tinggal buat kesimpulan. Inverse-nya nanti cara nulisnya gini. Y pangkat min 1 atau bisa kita tulis gini. F inverse X. Tapi bacanya bukan F pangkat min 1 ya. Tapi bacanya adalah inverse dari Y atau Y inverse, F inverse. Bukan Y pangkat min 1, bukan. Tapi bacanya adalah Y inverse, F inverse X. Nah, yang sudah kita cari ini, kita tuliskan kembali di kesimpulan ini. Hanya saja variabel Y kita ganti dengan X menjadi X min 5 per 3. Nah, perhatikan baik-baik. Tadinya fungsinya dalam bentuk linear. Ketika dicari inverse-nya, fungsinya berubah menjadi bentuk rasional atau pecah-pecahan. Nah, itu yang disebut dengan inverse ya. Inverse, sekali lagi dalam bentuk inverse suatu fungsi. Kebalikan dari suatu fungsi. Jadi dia mengalami perubahan. Nah, perubahannya itu nggak mesti harus jadi dia tadinya linear jadi pecahan ya. Mungkin nanti dia akan berubah variabelnya memiliki koefisien yang berubah dan lain sebagainya. Artinya ketika kita mencari inverse suatu fungsi, maka fungsi itu akan mengalami perubahan itu intinya. Oke, satu kali lagi saya akan berikan contoh mengenai inverse masih dalam bentuk linear ya. Sekali lagi masih dalam bentuk linear. Ini contoh yang kedua. Tolong diperhatikan. Halo, masih sama-sama saya, Daniel. Halo, Daniel. Ya, Bu. Kevin. Michael. Masih, Miss. Nah, ini Yuda yang setia membuka kameranya. Jelita. Masih, Miss. Michelle. Oke, masih. Saya berikan contoh lagi. Saya punya soal Fx sama dengan 2x plus 7. Nah, ini kita minta mencari inverse-nya ya. Pertama, kita misalkan dia Y sama dengan 2x ditambah 7. Lalu yang punya X jadikan sendiri. 7-nya kita suruh dia berpindah menjadi Y min 7. Tahu ya kenapa jadi min? Lalu ingat, X-nya harus sendirian. X-nya harus sendirian. Maka angka 2-nya harus kita pindah jadi Y min 7 per 2. Ini supaya kalian tahu angka 7. Terus buat kesimpulan. Jadi, F inverse X sama dengan, nah ini, yang saya kotakin ini, kalian tulis di sini. Hanya saja variabel Y-nya kalian rubah jadi X. Menjadi X min 7. Ada sesuatu yang aneh dengan pen tablet saya. Per 2. Nah, seperti itu ya, mencari inverse bentuk
kalau fungsinya dalam linear. Yang ketiga, saya kasih contoh lagi, tolong diperhatikan. Saya mau kasih contoh yang ketiga itu adalah gini. Tentukan F inverse 3 dari fungsi Fx sama dengan 5x min 11. Ya, lalu kita jawab. Ini hanya pengembangan soal ya. Nanti kalau dikasih contoh soal gampang, tapi pas dikasih soalnya kok susah. Gimana sih gurunya? Biasanya matematika kayak gitu. Padahal sebenarnya kita harus bernalar. Soal ini tuh hanya dibalik-balik saja gitu, hanya dikembangkan saja gitu. Jadi ini sebenarnya sama ya konsepnya. Pertama kita cari dulu F inverse X. Jadi kita cari F inverse X terlebih dahulu. Baru kita cari F inverse X-nya kita gantikan 3. Nah, kita misalkan dulu dia Y sama dengan 5X min 11. Ingat tadi X-nya harus sendirian. Maka min 11-nya harus berpindah. Maka jadi Y tambah 11. Ini penulisannya hanya saya gunakan sifat komutatif ya. Sama sebenarnya artinya. Maka X-nya harus sendirian. 5-nya harus pindah jadi Y plus 11 per 5. Nah, di sini kita dapatkan bahwa F inverse X-nya itu adalah X plus 11 per 5. Tetapi di soal, perhatikan, di soal yang ditanya adalah F inverse 3. Berarti hanya tinggal X-nya kita gantikan angka 3. F inverse 3 itu berarti X-nya kita ganti angka 3 ditambah 11 per 5. Apa hasil bentuk sederhananya? Tiga tambah 11 itu 14 per 5. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau bahasa matematis yang kita sering gunakan, kalau kita misalnya punya fungsi fx sama dengan 5x min 11, terus ditanya f2, berarti X-nya kalian ganti dengan angka 2 atau kalian substitusi angka 2 ke dalam X menjadi 5 kali 2 min 11 sama dengan 10 dikurangi 11. Jawabannya adalah 1 min 1 ya. Nah, seperti itu ya. Ini konsep untuk inverse dalam bentuk fungsinya linear. Nah, sekarang saya mau cek apakah kalian memperhatikan saya atau tidak.
Silahkan, ini untuk semua ya. Ini kuis untuk kita semua dalam waktu 5 menit. Kuis 5 menit. Silahkan kirim ke WA soal nomor 1. Tentukan H inverse 1 dari fungsi H X sama dengan 7X plus 15. Yang kedua, tentukan G inverse 7 dari fungsi Gx sama dengan 8x min 25. Baik, silahkan kalian kerjakan. Saya tunggu dikirim ke WA Japri ya, WA Japri. Ini saya melihat kalian semua tutup kameranya. Dan ada 34 peserta yang bertahan, kecuali yang buka kamera ini hanya Lukman dan Yuda. Terima kasih Lukman dan Yuda yang setia membuka kamera. Yang lain ditunggu kameranya dibuka. Thompson, Dian. Halo Dian. Halo, Mi. Bisa kamu kerjakan, kirim ke WA ya. Bukalah kameramu Dian. Thompson, Elrika, Daniel, buka kameramu nak, Kasya, sambil ngerjain, sambil saya tunggu di WA ya, saya ambil dulu handphone saya. Kalau handphone apa WA-nya dipasang di laptop, ya, sampai detik ini belum ada ya, kirim ke WA ya. Ayo buka Veronica, Nathanael. Masih di sini? Hana? Halo Hana? Hana? Iya, Miss. Rehan, Britney, Deborah, Melisa, Brigita, buka kameramu. Ayolah. Rafael, masih ada Rafael. Riko. Halo Riko. Rafael tidak bertahan sampai berkesudahan ya. Belum apa-apa udah keluar dia. Rahmat, bisa dengar suara saya? Hai Rahmat. Hadir, Miss. Bisa kau kerjakan ini Rahmat. Udah saya kasih contoh pelan-pelan tadi. Kayaknya saya ngerjainnya pelan-pelan. Oke. Tiga 33, berkurang 1 jiwa lagi. Aduh. Ini Rafael nih kemana ini? Udah saya WA ini.
Oke, Santa adalah orang pertama yang mengirim kepada saya. Kemudian diikuti oleh Jacob. Kemudian diikuti oleh Melissa. Ya, 3 nama, baru 3 orang. Ayo yang lain. Jadi peringkat pertama untuk mengirim yang paling cepat adalah Santa. Lalu Jacob, Melissa, lalu ini adalah siapa? Maaf kalau salah. Lukman, diikuti oleh Lukman. Diikuti oleh Lukman. Baik, saya masih nunggu yang lainnya. Baru 1, 2, 3, 4. Dari 33, masih cuma 4 orang sih. Ayo dong. Yang aktif. Lalu diikuti oleh Brigita. Oke, terima kasih Brigita. Yuk, baru 5 orang. Dari 33 masih cuma 5 yang aktif. Thompson, diikuti Thompson. Baik, terima kasih. Yuk, siswa yang aktif pada pertemuan tanggal 23 bulan. Diikuti oleh Jelita. Diikuti oleh Jelita. Aduh, saya kayak jualan apa gitu. Iya. Oke. Lalu Deborah. Lalu Yuda. Maaf kalau salah. Nggak apa-apa salah. Manusia itu memang tempatnya berbuat salah. Tapi Tuhan izinkan kita bertobat. Jadi jangan khawatir ya. Ini Putri belum kelihatan ya. Putri itu kelas 10 atau kelas 12 ya? Salah ingat saya. Santa. Saya catat dulu namanya. Jacob. Melissa. Lukman. Brigita. Thompson. Deborah. Yuda. Jelita. Michael. Ada lagi, sebelum saya tutup, saya close ya. Jadi yang dapat nilai nanti hanya anak-anak ini. Masih ada waktu 1 menit lagi untuk mengirimkannya. Sekali lagi ini baru Santa, Jacob, Melissa, Lukman, Brigita, Thompson, Deborah, Yuda, Jelita, Michael. Sepuluh siswa. Oke, ada tambahan 1 lagi. Ini boleh dikasih namanya, nak? Ada beberapa nomor yang nggak ke-save di handphone saya. Yang barusan kirim. Tolong dikasih nama ya. Ada Felinda barusan kirim. Julie. Michael. Michelle. Oh, Michelle. Felinda. Felinda. Julie. Michelle. Ya, saya tutup ya. Habis ini saya udah nggak terima lagi yang WA. Terakhir deh, ini ada Desi. Oke, terakhir Desi saya terima. Terima kasih Desi. Terima kasih untuk... Oke, ada Vero dan juga Dian yang mengirim. Baiklah, saya terima. Terima kasih. Setelah saya menulis, saya nggak terima lagi. Kita jawab ya. Kita jawab. Setelah muncul jawabannya, tentu saya nggak terima lagi. Ini ada 1 lagi kirim nih. Oh, yang terbaru Yuda kirim lagi. Vero, Dian, Desi. Nah, jadi caranya sama ya. Tadi kita misalkan Y sama dengan 7X plus 15. Lalu
7X sama dengan Y15-nya kita offset jadi min 15. Maka X sama dengan Y min 15 per 7. Tapi yang ditanya adalah H inverse 1. Sedangkan inverse-nya itu adalah X min 15 per 7. Ini terakhir Gabriela. Terakhir nama Gabriela ya yang saya kirim, yang saya tulis nama yang dapat nilai. Nah, karena yang ditanya adalah H inverse 1, maka satunya X-nya kita gantikan 1. 1 min 15 per 7. Dapatnya adalah negatif 14 dibagi 7. Jawabannya adalah negatif 2 gitu ya. Nah, rata-rata sudah pada betul di situ. Rata-rata sudah pada betul, sudah pada ngerti. Nah, yang kedua, sama caranya. GX-nya kita misalkan Y sama dengan 8X min 25. Maka 8X sama dengan Y ditambah 25. Maka X sama dengan Y ditambah 25 per 8. Jadi G inverse X sama dengan X plus 25 per 8. Tetapi di sini yang ditanya adalah G inverse 7. G inverse 7. Berarti X-nya kita ganti dengan 7. 7 ditambah 25 dibagi 8. 7 ditambah 25 itu adalah 32. 32 dibagi 8 itu berapa? Hayo. Itu adalah 4 ya. Ya, rata-rata sudah pada betul. Terima kasih yang sudah aktif. Saya akan ulangi lagi siswa-siswa yang aktif pagi hari ini. Itu ada Santa, Jacob, Melissa, Lukman, Brigita, Thompson, Deborah, Yuda, Jelita, Michael, Felinda, Julie, Michelle, Dian, Vero, Dian, Veronica, Gabriela, Desi. Gabriela, Desi. Jadi ada 19 siswa ya, 19 siswa yang ikut aktif. Oke, saya lanjutkan. Kita akan beralih ke fungsi yang lainnya. Tadi kan fungsinya dalam bentuk linear ya, fungsinya dalam bentuk linear. Sekarang bagaimana kalau fungsinya fungsi rasional? Atau fungsinya dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk pecahan. Perhatikan baik-baik. Tadi fungsinya dalam bentuk fungsi linear. Sekarang kita akan mencari inverse yang fungsinya itu bentuknya adalah fungsi rasional atau dalam bentuk pecahan. Saya akan langsung masuk ke contoh soal. Biar lebih gampang memahaminya. Di sini saya punya fx fungsi, perhatikan, sama dengan 3x plus 5 per 2x min 4. Tentukan, kok jadi nggak stabil ya? Bentar ya, pen tablet saya jadi nggak stabil. Tentukan inverse-nya atau f inverse x sama dengan titik-titik. Nah, kalau ada
fungsi dalam bentuk pecahan ini saya akan menjelaskannya pelan-pelan ya, karena di sini saya melihat bahwa yang linear tuh gampang banget, dan dari 35, ada 35, berarti tambah 1 siswa lagi ya. Adakah yang merasa baru bergabung? Coba saya cek dulu ya. Tadi 34, sekarang 35. Siapa sih yang baru nongol? Oke, di sini ada Daniel, Dian, Lukman, Thompson, Elrika, Deborah, Yuda, Jacob, Raihan, Kasha, Vero, Nathanael, Gabriela, Josephine, Jelita, Melissa, Felinda, Kevin, Michael, Brigita, Desi, Arvita, Daniela, Abraham, Paulo, Caroline, Rico, Julie, Santa, Rahmat, Rico, Chandra, Rahmat, Britney, Melvin, Rafael. Oh, Rafael masuk lagi. Rafael masuk lagi, tadi sempat keluar. Ini saya nggak nemuin nama Dian. Mana Dian? Hai Dian. Iya, Miss. Oh, ada. Saya pikir kamu menghilang dari peredaran. Kita lanjutkan ya. Riko, ayo nanti kalau ada soal lagi boleh aktif ya. Rafael juga, yang lain. Ini caranya sama. Kita misalkan ini jadi Y. Y sama dengan 3X ditambah 5 per 2X min 4. Lalu ini kan fungsinya dalam bentuk pecahan ya. Yang pertama-tama kita lakukan adalah penyebutnya ini kita pindahkan. Sekali lagi, yang pertama-tama kita lakukan penyebutnya kita pindahkan ke sebelahnya Y. Maka ketika penyebut yang di bawah ini berpindah, dia akan menjadi di atas. Maka nanti dia akan menjadi gini. Y dikali dengan 2X X min 4 sama dengan 3X tambah 5. Coba perhatikan ya. Saya pelan-pelan ini. Ya, pertama-tama penyebutnya dipindahkan. Maka ini menjadi Y dikali 2X min 4. Kemudian langkah kedua, kalikan ke dalam ini Y-nya. Kalikan ke dalam. Ini kan sifat asosiatif ya, kalikan ke dalam. Oke, kita akan dapat 2X Y min 4Y sama dengan 3X plus 5. Oke, perhatikan langkah kedua. Ini saya pelan-pelan sekali. Pertama, penyebutnya pindah. Penyebutnya pindah, lalu kalikan ke dalam. Udah kalikan ke dalam. Sekarang perhatikan, ada yang punya variabel XY, variabel Y, sama variabel X. Berikutnya, yang punya variabel X, kita jadikan 1. Artinya, kita mengelompokkan yang memiliki variabel sama. Ini menjadi 2X Y, terus 3X ini kita pindahkan menjadi min 3X. Ya. Sama dengan 5 tetap di sini. Terus min 4Y-nya kemana, Miss? Min 4Y-nya kita pindah juga, jadi plus 4Y. Udah sampai di sini. Sampai di sini kita gunakan sifat asosiasi.
Ini kan sama-sama punya X kan ya? Nih, lihat nih. Ini sama-sama punya X nih. Maka X-nya saya keluarkan. Saya buka kurung. X saya keluarkan. Lalu saya buka kurung. Saya buat menjadi 2Y. Ini sifat asosiasi perkalian. Min 3 sama dengan 4Y tambah 5. Ini hanya penulisan aja. Udah. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi ini tidak merubah apapun. Kalau sudah, jadikan X sendirian. Kayak tadi, X harus sendirian. Maka yang di dalam kurung ini harus kita pindahkan. Nanti akan menjadi 4Y plus 5 per 2Y min 3. Nah, kesimpulannya adalah jadi inverse-nya itu hanya tinggal kita tuliskan ini saja. Namun variabel Y kita jadikan X sama dengan 4X tambah 5 per 2X min 3. Jadi ini adalah cara mencari inverse dari fungsi yang bentuknya rasional. Sudah? Perhatikan baik-baik. Saya akan langkah-langkahnya, misalkan Y, lalu penyebutnya dipindahkan, lalu kalikan ke dalam, yang punya variabel X dijadikan 1, lalu X-nya dikeluarkan, buka kurung 2Y min 3. Ini sebenarnya sama aja ini, kalau X dikali 2Y sama dengan 2XY. Ini hanya memanipulasi aja supaya kita ketemu inverse-nya. Oke, sudah. Saya akan sekali lagi berikan contoh soal yang lain. Saya akan berikan contoh dari soal yang lain ya. Perhatikan baik-baik. Oke, masih mengenai inverse. Jadi soalnya gini, fx sama dengan 3x min 4 per 2x plus 5. Ini X, tunggu, pen tablet saya agak sedikit error. Di sini X itu tidak boleh sama dengan min 5/2. Min 5/2. Soalnya tentukan F inverse X-nya. Soalnya sama ya. Coba perhatikan sekali lagi, ini contoh sekali lagi. Pertama, misalkan ini Y. Contoh 2. Tadi contoh 1. Ini kita jadikan Y sama dengan
baru ya. Sudah. Kan baru tapi kok kayak goyang-goyang. Goyang-goyang pulpennya. Y sama dengan 3X min 4 per 2X plus 5. Nih, perhatikan langkah-langkahnya ya. Menyebut, kita pindahkan. Dia akan menjadi Y dikali, ada yang salah dengan handphone saya. 2X plus 5 sama dengan 3X min 4. Dulu ya. Saya hapus dulu jelek. Tulisannya kurang rapi. Takut nggak kebaca. Ya, ini. Kalau udah seperti ini, berikutnya adalah kalikan ke dalam. Kalikan ke dalam. Nanti dia akan menjadi 2XY plus 5Y. Itu akan sama dengan 3X min 4. Kalau udah seperti ini, yang punya variabel X dijadikan 1. Yang ada variabel X-nya kalian jadikan 1. Kan nanti akan menjadi 2XY min 3X itu akan sama dengan min 4 min 5Y. Lalu kalian gunakan sifat asosiatif perkalian. Ini kan sama-sama punya X kan? Saya buat jadi X, buka kurung, 2Y min 3. Sama dengan min 4 min 5Y. Lalu X saja kita, hanya perlu X saja. Ini akan menjadi min 4 min 5Y per 2Y min 3. Jadi kesimpulannya F inverse X itu akan sama dengan min 4 min 5X per 2X min 3. Jadi itu cara mencari inverse. Oke, silahkan kalian renungkan baik-baik. Apakah kalian benar-benar sungguh sudah mengerti? Turun jadi 33 peserta atau 33 siswa. Nggak tahu yang lain. Keluar masuk jaringannya ya. Mungkin saya bukannya mau promo ya. Saya ini nge-zoom pakai kuota juga. Saya cuma pakai kuota free. Kuota merakyat. Tapi jaringannya stabil. Puji Tuhan stabil ya. Dan saya cuma habis sekitar 117.000 satu bulan. Mungkin lebih ngirit ya. Wifi kan mahal gitu. Dan ini jaringannya menurut saya stabil.
bisa kalian coba pakai provider ini. Bukan maksud promo sebenarnya, yang gimana lagi. Cuman apa ya, sharing aja istilahnya bahwa saya gunain provider ini cukup lumayan. Jaringannya stabil dan jarang keluar masuk. Oke, coba kalian renungkan baik-baik apakah benar sudah bisa memahaminya. Kalau sudah memahaminya, saya mau cek apakah benar sudah paham dengan cara kita akan melakukan kuis 5 menit lagi. Silahkan aktif ya semuanya, karena di sini yang aktif tentu akan saya berikan penilaian lebih dan saya tulis namanya. Kuis 5 menit lagi. 5 menit, silahkan kirim ke WA. Diharapkan semuanya aktif. Semuanya diharapkan aktif di sini. Supaya nggak perlu lagi saya banyak-banyak kasih tugas. Kuis 5 menit berhubungan dengan mencari inverse tadi. Berhubungan dengan mencari inverse. Jadi soalnya sama. Tentukan inverse dari fungsi berikut ini. Yang A, fx sama dengan 7x min 5 per, ini 7 ya, pernya keputus, per 3 min 4x. Lalu yang B, saya punya fx sama dengan x per 2x min 3. Oke, silahkan 2 soal saja, 2 soal saja. 2 soal saja kalian boleh kirim ke WA. Saya mau cek lagi siapa yang bertahan sampai pada berkesudahan ini. Halo, apakah masih ada Melvin? Melvin nggak ada lagi ya? Siswa yang bertahan di Zoom sampai pukul berapa ini? Pukul 9.13 ada 33 siswa dari 36 siswa. Rafael ada, Rafael? Berarti kayaknya yang hilang tuh Melvin sama Rafael. Mas, nggak ada. Riko, masih ada Riko? Masih ada. Masih ada. Ada. Riko. Berarti kalian dari 36, cuma 33. Siapa dong? Melvin sama Melvin.
John. Satu lagi siapa? Subjek partisipan. Oke, Melisa sudah kirim. Coba yang lain. Dian, Erika, Felinda, Julie, Fasya, Kevin, Lukman, Michelle, Nathanael, Raihan, Riko, Santa, Thompson, Yuda, Lenny. Siswa. Riko yang tidak ada di Zoom untuk Melvin dan Samuel. Yuda sudah kirim, sempat kirim, namun jangan keluar masuk. Ini ada Yuda, udah ngirim ya. Yuda. Satu soal dia buat yang A. Lalu ada yang lain dong, yang lain Arvita, Kevin, Daniela. Ikut juga, jangan yang itu-itu aja. Kan udah dikasih tahu nih caranya. Ngerjainnya kan gampang, kalau ngikutin tuh bisa. Ayo, nama-nama yang lain ditunggu nih. Daniela, Arvita, Rahmat, Riko, Abraham, Obaja, Feren. Boleh? Yang lain? Arvita ada kirim. Maaf ya kalau salah. Ayo dicoba lagi yuk. Ayo, yang lain yuk. Ini Feren ada kirim ini. Satu nomor doang. Yuk, yang lain yuk. Jangan nama-nama itu aja ya. Yang lain juga ya. Ini baru nama yang baru itu ada Britney, kirim, Arvita. Yuk yang lain yuk. Yang lain. Hana, Nathanael. Bisa Hana, Nathanael? Mana Hana? Halo Hana. Hana. Ya, Mi. Aku tunggu dirimu. Daniel. Daniel. Boleh ya, Ya, Daniel. iya, Bu. Daniela. Ayo dicoba yuk. Biar namamu dapat poin tambahannya. Ada Thompson nih. Ada Thompson kirim. Thompson. Arvita. Jacob nih ada Jacob kirim juga. Oke. Lalu ada Jelita ada kirim lagi. Jadi ada yang kelihatannya aktif, yang itu aja kan maunya semuanya gitu mencoba. Lagian ini kan nggak disuruh maju ke depan nih. Raihan masih ada Raihan? Ayo Raihan, coba Raihan. Ini Desi juga kirim lagi yuk, ayo. Nggak perlu kalian maju ke depan kayak dulu. Kalau dulu kan kelas, ayo maju ke depan gitu kan. Ini kan kalian cuma tinggal kirim ke WA saya.
Juli, ini ada Juli. Juli kirim lagi. Elrika, ya Elrika yuk. Ini Elrika ada kirim juga. Santa. Gabriela ada kirim. Felinda ada kirim. Deborah. Yuda lagi, dia mungkin yang B. Yuda ngelengkapin jawabannya. Jadi dia jawab dua-duanya. Deborah. Gabriela. Santa. Felinda. Yo, Riko gitu, Riko, Rehan gitu. Ini ada Michelle lagi, Michelle. Nathanael gitu, cobain terus dikirim ke saya. Abraham. Gampang kan? Gampang. Cuman di sini yang bagian B yang saya lihat, yang beberapa dari kalian tuh keseleo di situ. Itu yang belum pas di bagian B. Kita akan bahas sudah di bagian B. Ini ada Dian. Oke, coba kita lihat punya Dian. Dian jawab yang B. Oke, B dan A. Kita lihat. Ayo, yang lain boleh aktif. Rata-rata yang bagian B sih kayaknya yang belum pas gitu ya. Coba dikoreksi beberapa, ada yang udah betul. Hati-hati ya, di matematika ini mungkin sebenarnya udah ngerti, tapi mungkin kita kadang kurang teliti. Sama saya juga butuh ketelitian itu. Kadang kita pengennya nulis A, yang keluar di tulisan jadi B. Karena kenapa itu sebenarnya faktor otak kita sih. Jadi dia tuh udah ngerti sebenarnya. Jadi saking cepatnya dia bekerja, jadi outputnya berbeda. Makanya perlu adanya cek dan dicek ulang lagi. Nah, karena di sini ada beberapa tipe. Saya lihat ada beberapa tipe. Oke, Brigita, ada WA saya, Vero. Maaf kalau salah, Miss, dimaafkan. Kalian tuh lucu banget, gak apa-apa, mencoba. Kan saya tadi bilang, salah, manusia itu tempatnya salah. Tapi selalu ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Jangan terus bertahan pada kesalahan itu ya. Nanti kalau udah dijelaskan kan jadi tahu, oh iya salah saya di sini. Ini ada yang kirim perbaikan ini. Dian tadi kirim lagi. Dua-dua aja dia kirim. Kita. Ya ada lagi 17 siswa. Itu pun beberapa nama udah kirim 2 kali. Yang kuis yang kedua ini ya, kuis 5 menit kita itu yang mengirimkan adalah yang pertama itu ada Melisa, itu orang pertama yang mengirim. Diikuti oleh Lukman. Kemudian Britney, tapi Britney cuma 1 nomor nih kirim, yang A doang. Kalau boleh yang B juga Britney yuk. Lalu Arvita dia kerjakan dua-duanya, tapi ini kepotong ya yang nomor 2, jadi saya nggak tahu jawaban akhirnya apa. Tapi dia kirim dua-duanya. Kemudian
Habis Arvita yang WA saya itu Thompson. Dia kerjakan dua-duanya. Setelah Thompson ada Jacob. Dia juga kerjakan dua-duanya. Kemudian Desi. Nah, nomor 2 Arvita barusan kirim. Kemudian diikuti Juliarta. Dia kerjakan dua-duanya juga. Lalu Elrika dia kerjakan dua-duanya juga. Kemudian diikuti Santa kerjakan dua-duanya. Kemudian Gabriela. Kerjakan dua-duanya juga. Setelah Gabriela yang WA saya itu Felinda. Dia kerjakan dua-duanya. Kemudian setelah Felinda ada Yuda. Jawabannya juga dia kerjakan dua-duanya. Setelah Yuda itu Michelle dia kerjakan dua-duanya. Mungkin saya sedikit perbincangan nanti dari beberapa siswa ya. Ada yang soal yang nomor B ini kayaknya bikin bingung beberapa orang karena saya lihat beda-beda jawabannya. Setelah Michelle ada Jelita. Kemudian diikuti oleh Deborah, Brigita, Vero. Setelah itu Dian. Dan yang terakhir Arvita itu karena dia kirim yang B. Yaitu siswa-siswa yang mengirim. Yang nama-nama yang lain 19 siswa lagi ya dari 33 yang bertahan. 33 siswa yang bertahan di Zoom ini, 19 yang aktif. Sama kayak tadi di kuis pertama juga ada 19 siswa, di kuis kedua juga 19 siswa. Nah, coba kita fokus, kita bahas sama-sama soal yang pertama dulu. Yang fx sama dengan 7x min 5/3 min 4x. Pertama dulu kita bahas ya. Baru nanti yang kedua. Nah, soal yang A, kita misalkan itu adalah Y sama dengan 7x min 5/3 min 4x. Sekali lagi caranya penyebutnya kita pindah ke atas jadi Y kali 3x min 4x. Sorry, ini 3-nya nggak pakai X ya. Ini 3 aja, ya. 3 saja. Ini 3. Sama dengan 7x min 5. Kalikan ke dalam. Kalau sudah kayak gitu, kalikan ke dalam. Nggak perlu dikasih tanda, nggak apa-apa sih. Intinya kalian ini cuma saya mau menunjukkan bahwa itu dikalikan ke dalam. Jadinya adalah 3y min 4xy sama dengan 7x. Ini ada kirim lagi Daniela. Terima kasih Daniela. Lanjutan yang A. Oke, Veronica ada kirim lagi. Udah kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, yang punya variabel X dijadikan 1. Oh, ini ada negatifnya. Ini jadikan 1. Jadi min 4xy min 7x. Itu sama dengan min 5y min 3y. Nah, ini kebetulan sama-sama negatif ya. Di sini min. Ini bisa jadi langsung gini. 4xy ditambah 7x sama dengan 5y plus 3. Kok 5y? 5y-nya 5 nggak pakai y ya.
Sorry. Nah, kayak gini bisa kayak gitu ya. Karena kebetulan dia sama-sama semuanya bilangan negatif. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan ada variabel X nih. Ini X-nya kalian keluarin. X. Jadinya 4Y plus 7. Sama dengan 5 plus 3Y. Maka X-nya sama dengan 5 plus 3Y per 4Y plus 7. Jadi inverse-nya adalah 5 plus 3X per 4X plus 7. Terus, Miss, gimana kalau misalnya saya nggak hilangin tanda negatifnya? Salah nggak? Jawabannya enggak, tetap betul jawabannya. Jadi kalau misalnya kalian bertahan, tanda negatifnya kalian tetap pertahankan, nggak salah ya. Tidak salah sama sekali, sama nilainya. Hanya bentuk ini bentuk yang paling sederhana. Ini bentuk yang paling sederhananya. Jadi kalau misalnya kalian tadi ngerjain, aduh, tapi saya nggak bikin min-minnya. Jadi ada yang mungkin jawaban akhirnya seperti ini. Min 3X min 5 per min 4X min 7. Ini benar ya? Sama ya ini. Jadi nggak salah. Nah, saya bilang coba kalian cek pekerjaan kalian baik-baik karena ada beberapa yang kurang hati-hati sehingga tandanya menghilang dan lain sebagainya. Sekali lagi, yang mau jawab pakai negatif ini boleh, yang langsung dapat jawabannya positif ini boleh. Nah, di sini saya menggarisbawahi yang terakhir kirim nih, Daniela. Daniela langsung sederhanakan. Tapi pesan saya kepada Daniela, kalau menulis tanda per, kalau boleh ya, jangan gini. Jangan yang pakai per, misalnya gini, A per B. Ini tolong hindarkan ya. Buat aja jadi A per B. Tolong ya Daniela. Benar-benar, cuman lebih enak dipandang mata seperti ini. Coba kalian cek jawaban kalian masing-masing. Nah, ini Vero, coba kamu cek yang A. Kayaknya ada yang belum pas itu. Kenapa ya? Kalau yang punya Vero ini sama kayak tadi saya. Di soal kan ini 3 ya. Ya Vero ya. Tapi Vero di bawah dia nulisnya 3X. Ya, kurang teliti. Tapi benar sebenarnya udah ngerti. Si Vero udah ngerti. Hanya tipu aja. Bisa nanti dikoreksi masing-masing. Sebelumnya saya mohon maaf untuk Arvita dan juga Daniela. Ini kok kalian sama persis ya? Saya yang salah lihat. Oh enggak, Ding. Tulisannya beda, cuman sama persis jawabannya. Dari detail sama Nggak tahu, Miss. detail sama dengannya. Oke.
Oke, udah. Dicek aja ya, minta tolong ya. Kalaupun misalnya kalian minta jawaban dari teman, saya sih nggak bermasalah. Tapi kalian harus ngerti ya, ngerti caranya. Lalu untuk menulis inverse itu pangkat ya, jadi L pangkat min 1 X. Gini ya nak ya, bukan L min 1 gini ya. Beda arti soalnya. Beda arti. Mungkin maksudnya betul, cuman kadang karena penulisannya jadi beda arti. Nah, ini walaupun tulisan saya jelek, acak-adut kayak gini, cuman kelihatan jelas. Ini pangkat. F pangkat min 1 X. Jadi min 1-nya itu di atas kepalanya F. Oke, itu yang nomor A. Sekarang kita bahas yang B. Nah, yang B ini beda-beda. Dari 20 siswa, ada 20 ya yang kirim. Jawabannya macam-macam. Ada yang sama, ada yang beda. Tapi macam-macam jawabannya. Kita bahas ya. F X sama dengan apa tadi lupa saya kan? X per 2 X min 3. X per 2 X min 3. X per 2X min 3. Coba cek lagi. X per 2X min 3. Ya udah pas ya. Nah, ini sama caranya kita misalkan ini Y sama dengan X per 2X min 3. Lalu penyebutnya kita jadikan ke sini. Ini Y dikali 2X min 3. Itu akan sama dengan X saja. Kalau sudah kayak gini, kalikan ke dalam gitu ya. Oke, ini kalikan ke dalam. Kalikan ke dalam, ini menjadi 2XY min 3Y sama dengan X. Nah, kalau udah sampai di sini, tadi saya bilang apa? Yang punya variabel X, kalian jadikan 1. Gitu kan? Berarti ini nanti tinggal 2XY min X sama dengan 3Y. Nah, rata-rata saya perhatikan sampai di sini benar nih. Tapi pas dia hasil akhirnya banyak yang belum pas. Nih, perhatikan baik-baik. Kalau udah seperti ini kan sama-sama punya X. X-nya kita keluarkan. Nah, kalau X kita keluarkan yang pertama, 2XY. X-nya kita keluarkan. Berarti nanti di sini tinggal 2Y. Nah, terus X yang di sini, kalau kita keluarkan tinggal apa? Tinggal 1, nak. Bukannya nggak ada, bukannya hilang ya. Coba kalian perhatikan. X kali 2Y. 2X Y. X kali min 1. Min X. Kalau kalian hilangkan di sini kan berarti 0. X kali 0 itu 0. Jadi beda ya. Beda. Nah, ini rata-rata tadi di sini. Di nomor B ini yang belum pas. Jadi ini 1 di sini ya. Jangan sampai kita salah paham. Kita sama dengankan 3Y.
Maka nilai X-nya sama dengan 3Y per 2Y min 1. Kesimpulannya, jadi F inverse X-nya itu sama dengan 3X per 2X min 1. Ayo, kalian boleh jawab dalam hati. Siapa yang tadi ada jawabannya adalah 3Y per 2Y? Tadi ada jawaban seperti itu. Karena di sininya mentang-mentang X-nya dikeluarin nggak ada, dihilangkan. Padahal sebenarnya ini nggak boleh menghilangkan satu apapun, hanya merubah, ya. Merubah. Oke. Apakah sudah dimengerti cara mencari inverse? Sudahkah? Dianggap sudah mengerti loh kalau diam aja. Sudah? Benar, udah ngerti? Nanti kalau dikasih PR ngerti? Boleh? Nah, khusus untuk yang fungsi bentuk pecahan ini, saya punya rumus cepatnya. Jadi, ini rumus the king. Rumus cepat mencari inverse. Ini bisa kalian gunakan. Tapi ini hanya untuk yang bentuknya kayak tadi ya, pecahan tadi ya. Jadi misalnya kita punya F(X) yang bentuknya itu seperti ini. AX plus B per CX plus D. D-nya mungkin saya ganti dengan D yang bisa dibaca. D. Nah, maka nanti inverse-nya itu bisa kalian cari langsung dengan rumus ini. Ya, saya membuat D-nya tuh selalu kayak gitu. Min DE plus B per CX min A. Nah, ini bisa kalian gunakan rumus cepat ini ya untuk kasus-kasus bentuk soal yang seperti ini. Ini boleh kalian catat, rumus mencari inverse, rumus cepat. Jadi saya akan ambil satu soal tadi yang udah kita bahas. Ini 7x min 5, 3 min 4x. 7x min 5. Kita bisa kerjakan pakai rumus cepat ini. Jadi tadi kan soalnya gini. Soalnya adalah Fx sama dengan 7x min 5 saya nyari buku saya mana nih?
7x min 5, 3 min 4x. Per 3 min 4x. Nah, ini cuman saya mau rubah bentuknya jadi gini. 7x min 5 per min 4x plus 3. Ini komutatif ya. Saya cuma pindahkan min 4x jadi ke depan. Nah, di sini kita bisa pakai rumus cepat. Kalau kita punya A, di sini soalnya seperti ini, berarti A-nya nilainya 7, B-nya itu min 5, kemudian C-nya itu adalah min 4, lalu D-nya itu sendiri adalah positif 3. Maka nanti inverse-nya, inverse dari soal ini, hanya tinggal ikutin rumusnya aja. Min D, X, min D, X, min D, X. Nah, D-nya apa? 3. D-nya 3, berarti hanya tinggal kita gantikan D-nya jadi 3, gitu aja. Jadi, min 3x ditambah B, B-nya min 5. Min 5, kan ini rumusnya. Per CX, C-nya adalah min 4. Jadi, min 4x. Min A, A-nya 7, berarti min 7. Nah, ini sama-sama negatif, bisa kalian buat kesimpulan. X min 5 per 4x min 7. Komensi plus harusnya. Plus 7. Jadi sama kayak tadi. Cuman ini kita gunakan rumus cepatnya. Nah, ini kalian bisa notice di rumus cepatnya ini ya. Bisa kalian notice. Coba kita back ke sana tadi. Nah, ini yang tadi kita bahas. Sama jawabannya ya. Nah, sekali lagi saya menghimbau kepada kalian yang tadi beberapa ngirimin tugas ke saya pagi ini yang ikut kuis, itu udah ngerti sebenarnya, cuman kurang teliti. Kayak contohnya nih Gabriela. Dia lupa ada angka 4. Jadi angka 4-nya hilang di jawaban yang A. Padahal dia udah ngerti sebenarnya. Kalau saya ngelihat dari cara dia mulai mengerjakan, itu udah ngerti. Cuman karena kurang teliti ya. Kurang teliti, nanti lebih teliti lagi. Saya juga kalau ngoreksi juga kadang 2 kali aku lihat lagi. Ini udah bener deh, tapi hilang lagi. Kayaknya ada yang kurang. Oh iya, ini yang kurang. Jadi saling diteliti ulang supaya kita lebih teliti. Nah, ini mengenai inverse ya, mengenai inverse materi fungsi. Mengenai inverse masih pada fungsi linear. Nanti kita akan lanjutkan di materi yang lain. Saya akan tutup kelas ini. Kalian bisa istirahat dan kalian bisa melanjutkan di kelas yang lain, dimulainya 10.30 ya, jadi ada waktu untuk istirahat. Ini tadi 33, sekarang tinggal 32. Siapakah yang menghilang di sini? Yang terakhir, saya lihat, baik saya stop share ya. Pembahasan kita, saya sudahi cukup, cuman sampai di fungsi inverse dulu, supaya minggu depan kita bisa bahas yang lain, nggak terlalu banyak yang kalian ingat. Untuk yang belum mengerjakan PR, tugas yang ketiga khususnya itu mengenai yang F tambah, F, G, E gitu doang.
Itu banyak banget yang belum, cuma satu siswa yang sudah, itu Gabriela. Saya langsung kasih nilai 100 sama Gabriela. Tanpa saya koreksi, karena dia paling rajin, jadi perlu apresiasi ya. Ini siapa yang menghilang ya? Tunggu saya absen terakhir ya. Baik, sebelum kita tutup kelas kita, boleh silakan buka kameranya. Kita akan absen yang terakhir. Mari, kita ambil absen. Ayo anak-anakku, ini cuma Yuda sama Lukman yang bertahan, Jelita sama Deborah sudah buka. Silakan buka kameranya, hitungan 10 mundur, 10. Di halaman pertama ada Felinda, Brigita, Gabriela, Nathanael, Obaja, Kasya, Vero. Hitungan 10 mundur, 10, 9, 8. Halaman kedua ada Rahmat, Arvita, Daniel. Halo Daniel, masih aman kamu di situ Daniel? Caroline 8. Ya, ini tinggal 31, siapakah yang tidak bertahan sampai doa tutup? Nanti akan terlihat ketika saya lihat recordingnya. Kita akan tutup kelas kita dengan doa. Saya minta yang berdoa adalah Caroline. Caroline boleh berdoa, Caroline, tutup kelas kita pagi ini. Halo Caroline. Apakah Caroline masih bersama-sama dengan saya? Halo Caroline, apakah Caroline masih bersama dengan saya? Hai Caroline, ini ada namanya, tapi nggak nyaut, gawat. Oh, udah. Ayo Caroline, boleh tutup kita dalam doa. Halo Caroline. Aku lagi toilet, Miss. Oh, Caroline lagi di toilet. Baiklah. Nah, ada baiknya juga ya, Nak ya. Seperti yang saya sampaikan di awal-awal kelas, kalau misalnya kalian lagi kemana gitu, kasih di chat supaya saya tahu. Jadi nggak dipanggil-panggil. Miss, aku nggak di absen. Felinda udah ada. Tadi udah saya absen, Felinda. Oh iya ya, tadi saya belum sebut namamu ya. Miss sakit perut. Oh, Riko sakit perut. Riko, ada di situ Riko? Oh, yang menghilang tuh Riko kayaknya. Udah nggak ada nama dia. Mbah, ini gimana nih? Siapa yang mau berdoa ya? Kok semuanya jadi tutup kamera? Cuman beberapa aja, cuman si Arika, Vero, Felinda yang buka. Ayo, siapa yang mau berdoa? Raihan. Lukman nih. Oke, baik. Terima kasih Lukman. Silahkan berdoa Lukman. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, segala puji dan syukur dan panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu lah kami dapat menyelesaikan pelajaran matematika wajib kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, secara lain kami akan bubar dari sini dan melanjutkan kelas materi lain, karena Tuhan berkati kami sepanjang hari ini, berkati juga Miss Dewi yang telah mengajar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, hanyalah doa kami pada pagi hari ini melalui Nabi Kristus, selamat kami dan penutup kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih yang sudah bergabung pagi hari ini. Jadi yang bertahan sampai doa tutup ada 31 siswa. Yang sudah nanti saya akan cek ulang untuk merecord di absensi ya. Terima kasih, kalian boleh istirahat. Boleh istirahat. Kelas berikutnya tetap semangat. Tuhan berkati. Terima kasih, Miss. Terima Makasih, kasih. Miss. Makasih, Miss. Terima kasih. Dadah.